Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minannihil ghamirah wa ayadihil mutakathirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihil anzumiz zahirah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahu maulanal azim. Hadirin wal hadirat sekalian yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati para nenek mama arang seram mandu nan mudo-mudo, para alimil ulama cerdik pandai, para tuan guru sekalian, walaupun tanpa menyebutkan namanya satu persatu, iringan doa-doa kita untuk para ustadz-ustadzah kita, untuk para sepuh bini sepuh kita yang berada di lingkungan keluarga besar Masjid Babus Salam. Yuk kita minta pada Allah, kita doakan buat mereka, untuk para ayahanda kita, untuk para bunda kita, semoga selalu buat mereka Allah pelihara kesehatannya. Yang amin baru 10 orang. Aminnya ketelatan. Ikhlas gak mendoakan untuk para gurunya? Ikhlas gak mendoakan untuk ayah bundanya? Kalau ikhlas dan ridho antara lisan sama hati biar sama. Naik kereta pakai kacamata, jangan ada dusta di antara kita. Ikhlas gak mendoakan buat para guru kita? Ikhlas gak untuk mendoakan buat ayah bunda kita? Yuk malam hari ini Bapak Ibu, dari tempat yang paling mulia di muka bumi ini, berkumpul dari lisan yang banyak ucap amin. Kita nggak tahu dari lisan yang mana Allah mengijabah doa-doa kita. Kita minta pada Allah untuk para kesepuhan kita, untuk para alimil ulama cerdik pandai kita, untuk para ayahanda dan bunda kita, semoga selalu buat mereka Allah pelihara kesehatannya, keafiatannya, keselamatannya, keberkahan serta keridoan Allah selalu berikan dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal. MC sudah berpantun, Ketua DKM sudah berpantun, perwakilan air manajemen sudah berpantun. Sudah berapa tadi itu? Sudah berapa? Insya Allah saya selesaikan dulu pantun-pantun mereka. Pertama, untuk jamaah Babus Salamnya, keluarkan kata-kata cakepnya. Setuju? Boleh? Baca salam saat di kota Mekah, bekal opak dan korma. Jamaah Babus Salam makin berkah karena makin kompak dan istiqomah. Sekarang untuk ketua DKM-nya, boleh? Boleh? Keluarkan kata-kata caknya. Dari Pantai Sanur langsung ke Bengkulu, berbekal ketan dan bakwan,
Ustadz Hamdan Nur memang kelihatan malu-malu, tapi kalau sudah sambutan sangat amat menawan. Sekarang buat Ustadz Fauji Lubisnya, boleh? Boleh? Oke, keluarkan kata-kata pantun, kata cakepnya, boleh? Oke, naik bis berbekal gelas. Bu, Pak, ulangin. Naik bis berbekal gelas. Naik sedan ngelihat orang-orang lari. Ustadz Fauji Lubis kalau ngomong memang sudah jelas. Asli orang Medan, tapi sayang sudah punya istri. Udah berapa tuh? Sekarang buat para guru-gurunya, sebab kita bukan siapa-siapa tanpa jasa guru-guru kita. Keluarkan kata-kata cakepnya ya. Dari Keramat ke Pasar Baru, bekal bakwan dan markisa. Kita doakan selamat buat para guru, karena mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ibu, sekarang buat ibu untuk suaminya, boleh? Boleh? Bapak, ibu minta banyak. Aku mau dibelikan tinta. Cakepnya mana? Aku mau dibelikan tinta, tapi tinta yang dari Belgia. Aku mau bang kau bicara cinta, tapi membuat hatiku selalu bahagia. Sekarang buat suaminya dari ibunya. Bu, Pak, mohon maaf, boleh? Nah, Bu, suami nggak minta maaf, nggak minta banyak. Keluarkan kata-kata cakepnya. Aku mau makan ikan teri, tapi ikan teri yang rasanya awet. Aku mau punya istri, tapi istri yang kagak cerewet. Sekarang buat anak-anaknya, keluarkan kata-kata cakepnya ya. Jawab dulu yang jujur. Cinta nggak dengan baginda Rasulullah? Sayang nggak? Bukan cakep. Cinta nggak dengan baginda Rasulullah? Sayang nggak dengan baginda Rasulullah? Kalau cinta dan sayang, Ustaz tanya, yang namanya Rasulullah mengajarkan nggak pacaran? Baginda Rasul mengajarkan nggak pacaran? Berarti kalau Rasulullah nggak ngajarin pacaran, pacaran manfaat apa maksiat? Berarti kalau maksiat isinya pahala apa dosa? Berarti kalau pacaran isinya dosa, kira-kira yang habis ini ngaji punya pacar terusin apa putusin? Alhamdulillah. Sudah janji loh. Keluarkan kata-kata kacang buat anak-anak yang saya sayangi. Jangan dulu minum Fanta. Kurang-kurang. Jangan dulu minum Fanta sebelum minum Coca-Cola. Jangan dulu kalian bicara cinta sebelum kalian selesai sekolah. Sudah kelawan semuanya Pak tadi? Halo, kita mau ngaji apa mau adu pantun ini? Ya, mohon maaf Bapak Ibu rahimakumullah, selingan. Insya Allah saya bikin pantun tidak asal-asalan, pakai kain putih ya, pergi jalan-jalan ya, pakai kain katun pergi jalan-jalan, warnanya putih enak dilihat. Saya bikin pantun tidak asal-asalan, syarat mengandung arti juga nasihat. Baik Bapak Ibu, siap ngaji ya? Siap ngaji ya? Sepat, gabus, lele, cepat, bagus, nggak bertele-tele. Oke? Oke? Ada tokek ketimpuk batu. Oke lah kalau begitu. Mohon maaf, udah berapa pantun saya tadi? Hadirin hadirat rahimakumullah, adik-adik yang saya sayangi, malam hari ini saya ingin menyampaikan satu nasihat yang dikutip oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Ini ulama kenamaan dan terkenal yang berasal dari tanah Jawa, tanah Banten. Tapi Masya Allah, begitu saya jalan-jalan ke kota Mesir yang ibu kotanya Kairo. Kota mana? Ibu kotanya Kairo. Ustadz doakan biar anak-anakku sayang ini semoga Allah izinkan besok bisa belajar sampai ke Mesir. Ustadz, di Mesir ada apa? Di Mesir ada salah satu contoh hamba Allah yang sangat dilaknat, bahkan semasa hidupnya berani memproklamirkan dirinya, yaitu Fir'aun. Ada bangkai Fir'aun di Mesir.
Di Mesir ada siapa? Di Mesir ada masjid yang terkenal, masjid gubernur Mesir saat pada masanya, namanya Masjid Amr bin As. Di Mesir ada ulama terkenal makomnya, siapa? Al-Imam Syafi'i. Bahkan di Mesir ada universitas Islam tertua sedunia yang dinamakan Al-Azhar Al-Qahirah. Termasuk yang 3 minggu yang lalu sempat mampir ke gubuk saya, ulama dari Pekanbaru yang kita kenal, Ustadz Abdul Somad. Saya begitu sampai kemarin malam Selasa yang lalu, saya WhatsApp beliau, langsung dibalas, nitip amanah, salam Ustadz, tolong banyakin pantunnya. Cuman saya berpikir kalau sejam isinya pantun semua, mana ngajinya? Iya, tadi pantun cukup ya. Sekarang siap ngaji ya? Siap ngaji? Baik, masih dari cerita Mesir. Begitu saya masuk ke perpustakaan di Universitas Islam tertua sedunia yang begitu luas ruangannya, dari sekian banyak kitab-kitab Islam, di pojokan saya terperanjat dengan 2 kitab. Bukan bicara isinya, tapi saya tertarik dengan nama pengarangnya, dengan nama muallifnya, dengan nama musannifnya, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Bapak Ibu rahimakumullah, setahu saya keliling-keliling kota Mesir, di sana nggak ada kampung namanya Al-Jawi. Yang namanya kampung Al-Jawi adalah para alimil ulama kita yang belajar ke tanah suci Mekah, kemudian dengan ilmunya menyebarkan ilmunya, dikenal oleh mereka ulama-ulama dari tanah Jawa. Cuman orang sana nggak bisa nyebut tanah Jawa, nyebut pakai bahasa Arab Al-Jawi. Singkat kata, ulama yang bernama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi asli dari Banten, berarti wilayah Serang, intinya dari negeri kita tercinta Indonesia. Tapi sampai sekarang kitab-kitabnya masih sangat amat dipakai oleh para mahasiswa, mahasiswi yang belajar di kota Mesir. Berarti kita sebagai umat Nabi kita Muhammad, bangsa Indonesia, bangga apa tidak? Bangga apa tidak? Makanya anak-anak biar semangat belajarnya, ingat, bukan nggak boleh nikah kalian. Nanti kalau sudah selesai sekolah, sudah selesai semuanya, syaratnya ada 4. Berapa? Berapa? 1, akidahnya sama. 2, nasab keturunannya jelas. 3, bicara ganteng cantik relatif. 4, kemandiriannya juga jelas. Baru ajukan syarat kepada calon mertua kamu. Apa ucapnya? Bapak, aku mau naik onta, tapi harus sampai ke Mekah. Aku berani bicara cinta dan aku berani buat menikah. Hadirin hadirat rahimakumullah, masih berbicara tadi yang tadi saya sebutkan, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi lewat salah satu karya kitab beliau yang bernama Nasoihul Ibad. Nama kitabnya. Kitab-kitab beliau sangat amat banyak. Malam hari ini itu yang saya jadikan rujukan. Apalagi begitu saya dulu ya ngaji nyantren anak-anak, itu kalau secara sanad, jadi tolong buat kalian anak-anakku sayang, belajar dengan guru-guru yang jelas. Jangan hanya belajar dengan guru yang bernama Mbah Google. Siapa? Jangan. Kenapa? Karena pentingnya sanad bukan kata Taufik Rahman. Saya hanya menyampaikan, ini direkam dan di-share lagi. Apa kata Syekh Abdullah Ibn Mubarak? Al-isnadu minad dini. Adapun sanad dalam belajar agama, separuh daripada agama. Separuh daripada agama. Walaulal isnadu laqala man syaa ma saa. Sekiranya orang belajar agama tidak pakai sanad, maka siapa saja berkata dan bersikap semaunya. Contoh malam hari ini saya akan coba sebutkan untuk memotivasi anak-anak muda-mudi kita supaya belajar betul-betul jelas sanadnya, dan bahkan guru-gurunya bersambung sampai kepada baginda Nabi besar kita Muhammad. Disimak, saya sebutkan
Yang bisa ngulangin saya kasih hadiah 500.000. Lumayan enggak? Halo, berapa? Besar apa kecil itu? Besar. Beli beras bisa 2 liter, Ibu. Iya. Nih disimak ya. Ini buat memotivasi kalian. Demi Allah, bukan berbicara tinggi hati. Saya Taufikur Rahman sempat numpang tidur waktu nyantri pesantren di daerah Jawa Barat, wilayah Sukabumi. Kebetulan pendiri pesantren itu namanya Mama Ajengan Kiai Haji Ahmad Sanusi. Kiai Haji Ahmad Sanusi berguru langsung dengan Syekh Mukhtar Al-Buguri, ulama dari Bogor, meninggal di tanah suci Mekah, namanya Syekh Mukhtar Al-Buguri. Syekh Mukhtar Al-Buguri berguru dengan ulama dari Jawa, Pacitan, namanya Syekh Mahfud At-Termasi. Syekh Mahfud At-Termasi berguru dengan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, yang malam hari ini saya akan jadikan rujukan dari kitab beliau. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi berguru dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, pengarang kitab Jurumiyah. Syekh Ahmad Zaini Dahlan berguru lagi dengan siapa? Dengan Syekh Ahmad Ad-Dasuki. Beliau berguru dengan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Beliau berguru dengan siapa? Dengan Syekh Abdullah As-Sanusi. Berguru lagi dengan siapa? Dengan Syekh Abduddin Al-Izzi. Punya guru lagi Syekh Muhammad bin Umar Fahru Razi. Punya guru lagi Syekh Abdul Karim Asy-Syahrastani. Berguru langsung beliau dengan Hujjatul Islam Syekh Abdul Hamid Al-Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali berguru lagi dengan Syekh Abdul Malik Al-Haramain Al-Juwaini. Berguru lagi dia dengan Syekh Abu Ali Al-Jubai. Syekh Abu Al-Jubai berguru dengan Syekh Abu Hasim Al-Jubai. Berguru lagi dia dengan siapa? Mohon maaf, tadi yang namanya Imam Ghazali Hujjatul Islam berguru dengan Syekh Abdul Malik Al-Haramain Al-Juwaini, berguru dengan Syekh Abu Bakar Al-Bakilani, berguru dengan Syekh Abdullah Al-Bahili, berguru dengan Abu Hasan Al-Asy'ari, pencetus Aswajah. Punya guru lagi Syekh Abu Ali Al-Jubai, berguru lagi dengan Syekh Abu Hasim Al-Jubai, berguru dengan Syekh Abu Hazal Al-Allaf. Punya guru lagi Syekh Ibrahim An-Nadham. Punya guru lagi Syekh Amr bin Ubaid. Berguru lagi dengan siapa? Wasil bin Atha. Wasil bin Atha berguru dengan putra Sayyidina Ali yang namanya Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berguru langsung dengan baginda Rasulullah. Rasulullah dari malaikat Jibril. Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mau dapat duit 500.000? Yang mana? Tuh. Jadi saya bisa pertanggungjawabkan sampai akhirat bahwasanya sanatnya malam hari ini pun saya sampaikan. Berarti sekiranya ntar dipakai berguru dari Al-Fakir, kita ngaji malam ini nyambung tadi, terus mata rantainya berjumpa dengan Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad. Karena ini banyak yang ngerekam. 1 kantong, 2 paling atas, 3 bawahan dikit, 4 5 sama yang dipegang. Saya sudah semua shooting, semua sudah. Jarang-jarang saya shooting pakai mikrofon sampai 5. Ini Masya Allah. Jadi betul-betul ada daun salam, ada daun serikaya. Jamaah Babu Salam emang kaya-kaya. Siap dilanjutkan lagi? Nah, mengutip ungkapan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi perihal tentang kemuliaan Nabi kita Muhammad. Ulang lagi, Nabi kita Muhammad. Bapak Ibu, kita jawab salah Muhammad nggak jadi salah. Kenapa? Ini kita mau ngaji perihal kemuliaannya. Beliau kutip juga ungkapan jumhurul ulama. Jadi bukan satu ulama, jumhur ulama. Siapa jumhur ulama?
yang di dalamnya berarti ada Imam Hambali yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat tahun 241 Hijriah. Imam Hambali punya guru Al-Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i punya guru Al-Imam Maliki yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat tahun 179 Hijriah. Imam Maliki punya senior namanya Imam Hanafi yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat tahun 150 Hijriah. Jadi Imam Hanafi wafat, Imam Syafi'i baru lahir. Beliau punya guru lagi, Syekh Hamad bin Abu Sulaiman. Syekh Hamad bin Abu Sulaiman punya guru Syekh Ibrahim An-Nakhai. Syekh Ibrahim An-Nakhai berguru dengan Syekh Alqamah bin Qais. Syekh Alqamah bin Qais berguru langsung dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dengan Sayyidina Umar bin Khattab, dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Mereka semua nama-nama besar yang dekat dengan baginda Rasul, yang ngaji langsung dengan baginda Rasulullah. Rasulullah dari malaikat Jibril, Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sanadnya? Jelas sanadnya? Berarti sanadnya sama ulama apa Mbah Google? Sanadnya sama ulama apa Mbah Google? Jadi tolong ya, Mbah Google gimana Sat? Sekedar buat pertimbangan silahkan, tapi ngambil mentah-mentah jangan, karena ada benernya banyak juga bohongnya. Jelas? Jelas? Buat bahan perbandingan sah-sah aja, tapi jangan merujuk full dengan Mbah Google. Paham? Jelas sih? Dah, saya lanjutkan. Ternyata jumhur ulama menyebutkan tentang kemuliaan baginda Rasulullah. Ya, lupa baru bapak doang. Karena Rasulullah berkarena kemuliaannya sampai jumhur ulama menyebutkan perihal kemuliaan baginda Nabi besar kita Muhammad. Quran 30 juz, 114 surah, 6.660 sekian ayat. Mohon maaf, jamaah Babu Salam hafalnya 30 juz apa juz 30? Halo? Hafalnya 30 juz apa juz 30? Juz 30 semua, setengah, depan apa bagian akhir aja? Ngaji. Ngaji ya. Nah, ngaji. Oke? Ngaji, ngaji, jangan ngopi mulu. Habis ngaji ada luwak white coffee, silakan. Raih hidup berkah bersama luwak white coffee. Ya hafal lah, orang brand ambassador saya kok. Oke, saya lanjutkan. Quran 30 juz, 114 surah, 6.660 sekian ayat. Pertama dari perihal penyebutan nama. Nama siapa Sat? Nama Nabi kita Muhammad. Sampai disebutkan begini sama jumhur ulama. Fa'ammal ismu fanadahu birrisalah walam yunadihi bil ismi. Adapun nama Nabi kita Muhammad, adapun nama Nabi kitamu, nama Nabi kitamu, nama Nabi kitamu disebutkan di dalam Quran. Belum pernah Allah menyebut nama langsung, kama sebagaimana nada ketika Allah menyebutkan jami al-anbiya'i akan nama-nama nabi selain daripada nabi kita Muhammad. Kita praktekkan langsung. Tolong Bapak Ibu, anak-anak yang saya sayangi, bantu. Nama nabi yang pertama siapa? Nabi siapa? Tolong ditandai, atau yang kira-kira bawa handphone dan di handphonenya ada aplikasi Quran, boleh dilihat. Quran surat kedua, juz pertama ayat ke-34. Saya ulang, Quran surat kedua, juz pertama ayat ke-34. Bapak Ibu yang di handphonenya ada aplikasi Quran, untuk meyakinkan, untuk lebih membuktikan, silahkan, jangan ragu-ragu dibuka. Quran surat kedua, surat apa? Bagus. Juz pertama berarti juz alif lam mim masih. Ayat berapa tadi? Ayat berapa?
Bapak Ibu, saya jangan dibilang cerewet, sengaja saya ulang-ulang lebih dari 2 kali. Kalaupun saya ulang sampai 3 kali, nyampe rumah belum tentu nempel dan ingat. Betul nggak? Nanti yang ibu ditanya sama suaminya, Mama, iya Pak, Mama hadir tadi di babu salam. Alhamdulillah Papa, istri kamu duduk paling depan. Siapa yang ceramah? Namanya lupa, pokoknya di depan banyak pantunnya. Apa ceramahnya? Mengutip dari ungkapan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Jawi perihal kemuliaan nama Nabi Muhammad. Di mana, Mak? Di dalam Quran ada suratnya. Papa jangan cerewet, pokoknya Quran aja. Bantu lagi, surat keberapa? Juz berapa? Ayat berapa? Silakan disimak, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Disebut gak nama Nabi Adam di situ? Halo Bapak Ibu, dilihat Qurannya lagi baik-baik, disebut gak nama Nabi Adam di situ? Pertanyaan saya, ada nggak sebutan setelah nama Nabi Adam, embel-embel menyebutkan julukannya? Ada nggak di situ? Ada nggak? Nggak ada. Li Adamah, nama saja sudah. Nggak ada ketemu li Adama Rasulillah. Ada nggak begitu? Tapi Adam doang kan? Jelas Adam doang kan? Tuh Al-Baqarah ayat berapa? Ayat berapa? Kita lanjutkan lagi. Sekarang masih di surah yang sama, surah kedua, juz pertama, ayat ke-53. Ayat keberapa? Ayat berapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id ataina Musal kitaba wal furqan la'allakum tahtadun. Bapak Ibu, disebut gak di Quran surat Al-Baqarah 53 nama Nabi Musa? Disebut gak? Ada nggak tambahan dengan menyebutkan julukannya? Ada nggak? Adam doang, Musa doang. Sudah berapa tuh? Sudah berapa? Kita lanjut lagi, masih di surah yang sama, surah kedua, juz pertama, ayat 127. Saya ulangi, masih surah yang sama Al-Baqarah, ayat 127. Surat apa Bapak Ibu anak-anak? Al-Baqarah. Ayat berapa? 100? Nah, majuan nak sini nak, majuan. Biar bagi tugas pahala biar besar. Mudah-mudahan nanti kalau saya diamplopin, insya Allah saya ikhlas, saya bagi juga bacakan. Surat Al-Baqarah ayat 127. Silakan nak bantu bacakan. Yang keras suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka Sami'ul alim. Alhamdulillah, terima kasih ya nak. Bapak Ibu, disebutkan nama Nabi Ibrahim? Disebutkan nama Nabi Ismail? Tapi ada nggak dengan tambahan menyebut julukannya? Ada nggak? Tadi Nabi Adam ada nggak? Nabi Musa disebutkan julukannya? Nabi Ibrahim disebutkan julukannya? Nabi Musa disebutkan julukannya? Yang padahal disimak nak. Siapa yang bisa ulangin, hadiah kedua 200.000 dari saya. Beneran? Siap disimak? Nih, Nabi kita siapa nak? Siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf
bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nadar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Muqawwim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalatu wassalam bin Nabina Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mana yang mau dapat duit 200.000? Bapak Ibu, jujur, bangga nggak sebagai umat Islam? Cerita sejarah Islam beneran apa hoax? Bangga nggak jadi umat Islam? Mata rantainya ketemu ke atas, jelas. Jadi betul-betul no hoax, no debat, naik kereta pakai kacamata, tidak ada dusta di antara kita. Halo? Kita kadang-kadang baru nyampe nama buyut aja udah putus. Contoh, jawab yang jujur, bapak ibu tahu nggak nama bapaknya? Kurang. Bapak ibu tahu nggak nama bapaknya? Bapak ibu tahu nggak namanya bapaknya? Bapak ibu tahu nggak namanya bapaknya? Bapak ibu tahu nggak nama bapaknya? Putus. Jelas saya ngomong nih? Tuh, tadi disebut nama Nabi Adam. Ada nggak penyebutan nama julukannya? Tadi disebut nama Nabi Musa. Ada nggak disebut nama julukannya? Tadi disebut nama Nabi Ibrahim. Ada nggak disebut julukannya? Tadi disebut nama Nabi Ismail. Ada nggak disebut julukannya? Quran 30 juz. Malam hari ini bukan Taufikur Rahman yang menyimpulkan, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, beliau kutip ungkapan jumhur ulama 30 juz Quran ketika Allah menyebut nama-nama Nabi selain Nabi Muhammad sekedar nama saja. Berbeda ketika Allah menyebutkan nama Nabi kita Muhammad. Boleh saya buktikan? Tolong jangan dikatain biar saya datang dari Jakarta ke Pekanbaru biar gini-gini pernah jadi korinya nggak tinggi-tinggi. Mana juara 1 tingkat keluarga. Halo Dek, tapi Ustadz lanjut dari keluarga naik tingkat RT, naik lagi tingkat RW. Dulu kelas 4 SD memotivasi buat kalian nih, usia 8-9 tahun mewakili Jakarta sampai tingkat nasional. Alhamdulillah. Biar nggak ngantuk tambahan di nasional, beneran Bapak Ibu, bukan bohong, cuman faktor kebenaran. Pas peserta tinggal 3 orang, yang satu nggak datang sakit perut, yang satu lagi suaranya serak kebanyakan manggung, tinggal saya sendirian. Alhamdulillah. Mohon maaf, sekarang kita buktikan ketika Allah menyebut nama Nabi kita Muhammad. Disimak Quran surat ketiga, juz keempat, ayat 144. Saya ulangi, Quran surat ketiga, juz keempat, ayat 144. Tolong bantu diingat, Quran surat keberapa? Surat ketiga, surat apa? Ali Imran. Bagus. Juz berapa tadi? Ayat berapa? Adek, ibu, bapak disimaknya, jangan dikatain. Ini kori dari Jakarta, tingkat keluarga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul
rusul. Jangan dikatain ya, tingkat keluarga. Terus lagi, masih di surat apa tadi? Ayat berapa? Afa imma ta'au qutilam qalabatum ala aqabikum. Surat apa tuh? Ayat berapa? Bapak Ibu, kira-kira kalau dari awal hingga sampai selesai nanti nama surat, juz dan ayat yang nggak ditulis, nyampe rumah kalau suami nanya bisa jawab apa enggak? Halo? Halo? Bu, Pak, kira-kira yang nggak nulis nempel apa enggak? Dah, kita perhatikan surat Ali Imran ayat ke-144. Wa ma Muhammadun. Disebut gak nama Nabi kita? Disebut ya? Tapi setelah disebut nama Nabi kita, ilah, ada istisna, ada exception. Apa setelah ilah? Rasul. Mohon maaf, tadi giliran Nabi Adam ada nggak disebut julukan begitu? Nabi Musa ada nggak? Tapi giliran Nabi Muhammad ada nggak? Contoh Ali Imran ayat 144. Boleh ditambah lagi. Lanjut lagi. Mana? Quran surat ke-33. Juz ke-21 ayat ke-21. Saya ulangi, Quran surat ke-33 juz 21 ayat ke-21. Coba bantu ulangi, Quran surat ke berapa? Juz berapa? Ayat berapa? Mangga silakan, yang di handphonenya ada Quran dibuka. Quran surat Al-Ahzab ayat berapa tadi? Ayat, boleh saya baca lagi ya? Izin ya, yang dikatain nih Kori juara 1 tingkat keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bapak Ibu, tolong jawab yang jujur. Nama Nabi kita siapa? Siapa? Tapi di Quran barusan surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman nyebutnya laqad kana lakum fi Muhammadin apa fi Rasulillah. Yang disebut nama apa julukannya? Nama apa julukannya? Tuh, untuk Nabi kita Muhammad belum pernah Allah menyebut nama kecuali Allah selalu rangkaikan dengan julukannya. Lebih jelas lagi surat ke-48 juz ke-26 ayat ke-29. Saya ulang, lebih jelas lagi Quran surat ke-48 juz 26 ayat ke-29. Saya ulang, Quran surat ke berapa? 48 juz berapa? 26 ayat berapa? Sudah ketemu? Alhamdulillah. Surat 48 surat apa, Dek? Surat apa? Al-Fat. Di situ bunyinya indah sekali. Saya bacakan, enggak banyak-banyak kok. Di depannya doang kok. Muhammadun Rasulullah. Halo, jelas? Nabi kita disebut gak namanya? Disebut gak julukannya? Tadi giliran Nabi Adam ada nggak begitu? Nabi Musa ada nggak? Nabi Ismail ada nggak? Tapi giliran Nabi kita Muhammad ada nggak? Itu perihal kemuliaan nama Nabi kita Muhammad. Makanya kita pulang dari sini, saya mau nanya Bapak Ibu, cinta nggak dengan baginda Rasulullah? Sayang nggak dengan baginda Rasulullah? Di Quran yang berjumlah 30 juz ini Allah memuliakan gak nama Nabi kita Muhammad?
Allah memuliakan nggak dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya? Pertanyaan saya, jamaah Babus Salam memuliakan nggak nama Nabi Muhammad? Kalau betul-betul memuliakan, jawab yang jujur. Dari tadi sebelum subuh sampai sekarang sudah jam 9, kira-kira selawatnya sama Rasulullah udah dapat belum 2000 kali? 1000, 500, 200? Halo, katanya cinta, tapi 500 saja belum sampai. Itu kalau Nabi bisa mantun ngucap sama jamaah Babus Salam, apa kamu bilang cinta, 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 tapi menyebut namaku saja dalam setiap hari, jangankan sampai 500. Mohon maaf, paling sebatas sholat, ternyata ada suling, ada peniti, kalian berpaling ke lain hati. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Coba buktikan, Bu, Pak, kita baca malam ini sama-sama. Yang mau selawatan, ayo. Yang nggak mau, saya nggak omelin. Kenapa, Sa? Biarin saja. Kenapa? Besok kuburan kita masing-masing. Iya, setuju apa enggak? Kemarin 4 hari yang lalu meninggal selebritis pasangan. Siapa namanya? Apa? Meninggalnya di Pekanbaru apa di Jombang? Apa? Usianya sudah tua apa masih muda? Apa? Mohon maaf, dia meninggalkan anak banyak apa sedikit? 1. Anaknya sudah besar apa masih kecil? Siapa namanya? Hebat. Giliran selebritis nggak ada yang nggak hafal. Coba ganti apa terusannya nih? Fadkuruni azkurukum waskuruli wala takfurun. Berarti lebih hafal nama selebritis sama nama Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah, yuk kita baca sama-sama, keluarkan suaranya dan betul-betul biar berkah, biar jelas dulu. Saya ulang lagi, nama Nabi kita di Quran dimuliakan apa enggak? Allah memuliakan gak nama Nabi Muhammad? Jamaah Babus Salam memuliakan apa enggak? Tapi kalau memuliakan, jawab yang jujur. Sehari sudah dapat nggak selawat sama Nabi 1000 kali? Halo. Ya Allah, yuk. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawat. Belum keluar suaranya semuanya. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawat. Enak apa enggak? Bosen apa enggak? Kita ganti lagi sekarang, tetap masih bacaan yang sama, cuma nadanya kita rubah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Enak apa enggak? Bosen apa enggak? Ada yang protes, Ustadz ada nggak yang lagunya rada-rada syahdu? Dia bilang ada. Bisa, Ustadz? Bisa. Enak. Yuk kita baca bareng-bareng. Yang nggak suka salawat jangan dimarahin, jangan dibenci, biarin aja. Kenapa? Kuburan kita besok masing-masing. Iya, kita baca sekarang rada syahdu. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, salam alaika ya Habib, salawatullah. Sekali lagi, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salam.
Apa enggak Bapak Ibu? Orang-orang tua dahulu kalau Melayu di Betawi sambil menidurkan anak tetap dibacakan selawat. Enak selawatnya, diperdengarkan nama anak-anak kita dengan nama Rasulullah. Gimana? Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam waghfir lana ma madam sial. Di sini bacanya sekali aja lah, 2 kali takut pada tidur nanti. Anak-anak zaman now begitu diajarkan sama orang tuanya, apa kata ibu-ibunya? Nah, ibu-ibu muda nih, bacakan selawat di saat menidurkan anakmu nak. Ah ibu, selawat nggak gaul, itu jadul. Begitu ganti, anak mau tidur, ganti lagunya. Lai 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 lai. Begitu besar anaknya jadi jablay. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Quran mengajarkan wahai para ibu untuk anak-anak kita yang baru lahir. Kata Quran, susui anak kamu 2 tahun. Susui anak kamu berapa tahun? Berapa tahun? Ada yang ngeyel, Ustadz 2 tahun kelamaan, nanti body saya jadi nggak bagus, jadi rusak. Ustadz anak saya susu kaleng, saya berikan susu kaleng, dia sehat kuat. Saya diam saja Bu. Begitu 15 tahun ke depan dia nelpon, Ustadz kenapa Bu? Anak saya kenapa? Diajak sholat nggak mau. Lantas gimana Bu? Saya suruh sholat, nak sholat. Dia jawab mau. Halo? Kata orang tua, nah sholat mau. Tolong bantu jawab, dikasih susu apa tadi? Di dalam kaleng ada gambar kepala siapa? Nah jangan salah. Allahumma sholli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Kemuliaan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tolong pulang ngaji malam hari dari Babus Salam, sehebat apapun besok kita sholat subuh, secakap apapun besok kita sholat subuh, sholat 2 rakaat sempurna semuanya. Tapi begitu tahiyat akhir kita nggak baca selawat sama Nabi, sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Nanti malam kita bangun di sepertiga malam, kita angkat tangan, kita munajat, minta pada Allah. Tapi dalam doa kita nggak rangkaikan baik di awal maupun di akhir dengan selawat Nabi. Doa kita keterima apa enggak? Orang baca doa nggak pakai selawat Bapak Ibu sama saja ngirim alamat, ngirim surat nggak pakai alamat. Kemana sampainya? Karena alamat palsu, nyampinya ke Depok, ke rumah Ayu Ting Ting. Iya, itu hebatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina. Baca sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala Sayyidina. Ditanya lagi, Ustadz kenapa? Mang dalil perintah salawat dari mana? Halo, jam 9 lewat 10 menit masih kuat? Ya saya tanya dulu karena sudah hampir 1 jam. Takutnya Bapak Ibu puas, saya makin lemas. Iya Bapak Ibu, apalagi tadi saya buka puasa, hari ini agak oper. Makan durennya, duren Pekanbaru insya Allah. Kesentul naik mobil bis, rasanya mantul abis. Iya, Masya Allah. Ya, saya haturkan makasih ke Bekasi bareng Nyonya, makan lesen sampai ke Mekah. Makasih AR Manajemen akan jamuannya, mudah-mudahan kifrah dakwanya terus ke depan makin barokah. Amin. Masih kuat terusin ya? Dalil perintah selawat biar tanamkan dalam hati, makin cinta menyebut nama Nabi kita tercinta. Bu, Pak, bukan kata Taufikur Rahman, Quran surat ke-33.
juz kedua-dua ayat ke-56. Saya ulang, Quran surat keberapa? 33. Juz berapa? 22. Ayat berapa? 56. Bantu ulang lagi. Quran surat keberapa? 33. Juz berapa? 22. Ayat berapa? 50. Nah, Bapak Ibu, kira-kira dari awal sampai saat ini yang disebut nama surat, juz dan ayat sudah banyak apa cuma sedikit? Kira-kira kalau nggak dicatat nyampe rumah nempel kayak? Halo? Halo? Tolong ya, saya datang jauh-jauh dari Jakarta ke Pekanbaru, niat pertama pengen ngaji, kedua pengen silaturahim, biar pulang dari sini ada oleh-oleh ilmiah yang bisa kita bawa. Bantu ulang lagi, kenapa Allah begitu menegaskan perintah bersalawat sama Nabi? Karena di Quran surat keberapa tadi? Juz berapa? Ayat berapa? Allah Ta'ala yang langsung mencontohkan Bapak Ibu lewat firman-Nya yang begitu indah. Tadi di muqaddimah saya bacakan, innallaha wa yusalluna ala ya ayyuhalladzina amanu. Nah, coba kamu bacakan terjemahannya, nak, pelan-pelan, resapi dalam hati. Nih, pakai mic-nya. Terjemahannya dibaca pelan-pelan, nak, suaranya agak dilantangkan. Yuk silakan, nak, terjemahannya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Terima kasih. Sini, nak. Bapak Ibu, di situ yang mencontohkan langsung orang beriman apa Allah? Sungguh Allah dan para malaikatnya. Sungguh Allah dan para ngapain mereka, Pak? Allah dan malaikat yang ngapain? Bersalawat kepada siapa? Nyebutnya bukan pakai Muhammad, tapi bentuk nakiroh yang dimarifatkan, julukan lagi Nabi. Bentuknya isim mufrad, bentuknya isim mufrad, bukan buat Nabi Ismail, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Musa, tapi spesial just for Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Understand? Udah malam ya saja. Bapak Ibu rahimakumullah, baru dihimbau, mau nggak dikatakan orang beriman? Mau dikatakan orang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi. Silakan mulai besok, kalau yang belum dawam minimal sehari jangan kurang 1000 kali. Ustadz panjang, pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Orang yang gemar baca selawat bisa dawam istiqomah. Pertama, segala urusan Allah bikin lancar. Halo, kita hidup banyak urusan apa enggak? Dawamkan selawat Nabi. Orang yang gemar baca selawat bisa dawam. Yang punya hutang yakin kebayar. Oh, yang amin utangnya banyakan itu. Maksudnya kebayar gitu. Tuh, orang yang gemar selawat bisa dawam, meninggal dunia husnul khotimah. Selamat dari corona. Allahumma sholli ala sayyidina. Mudah paringan, mudah dan ringan. Terakhir, halo, saya bukan gak mau lama-lama, takutnya besok subuh kesiangan. Iya, Bu, Pak, cinta dan pengen gak masuk surga? Di antara ungkapan Imam Hatim Al-Asom mengatakan, orang yang ngaku cinta surga tapi pelit buat sedekah, maka pengakuannya adalah bullshit, bohong, dusta. Ya, maniddah hubbal jannah walam yatasaddaq pada wahu kadibun. Siapa yang ngaku cinta enggak dengan surga, pengen enggak masuk surga, tapi pelit buat sedekah, maka pengakuannya bohong.
Kenapa saya bilang gitu? Tadi saya perhatikan begitu Ustaz Fauzi Lubis lantas mengajak kotak amal lewat, itu kotak amal lewat jalannya nggak ada lampu merahnya, lampu hijau aja. Halo, kalau mobil lampu hijau berarti tersendat apa enggak? Lancar lampu hijau. Nih, secara ilmu logika 1 2 3 4 5. Tolong dibantu jawab adik-adik yang saya sayangi. Berapa barang? 1 2 3 4 5. Berapa? 5. Ini saya anggap ada merpati 5 ekor yang nemplok di dahan, di genteng. Berapa yang nemplok? 5 ekor. Dari bawah dengan senapan angin Pak ditembak. Yang ketembak kena 3. Yang ketembak kena 3. Yang ketembak kena 3. Sisa berapa? 3. Halo? Jelas? Bu, Pak? Jelas nggak? Semua berapa? Ketembak berapa? 3. Sisa? 3. Udah jangan berdebat, udah malam. Kita praktekkan. Semuanya berapa? 5. Yang ketembak? 3. Karena ketembak jatuh ya. Jatuh ya. 1 2 3. Yang ketembak jatuh kan? Berarti yang jatuh sudah jadi bangkai. Bisa terbang nggak dia? Ada berapa? Ada berapa? Yang enggak ketembak berapa? Dia karena nggak ketembak dia kemana? Kabur, hilang sudah. Masih ada nggak yang 2? Berapa sisa di bawah? 3. Itu sisa. Sudah nyambung. Sudah nyambung tuh. Ntar sambil pulang pikirin merpati 5, ketembak sisa 3. Jangan lupa. Ulangi lagi pelan-pelan. Nak, bantu naikin nak. Sini nak, bantu naikin. Pelan-pelan aja. 1 2 3 dah. Nih ganteng cantik orang Pekanbaru ada Lola ini. Oke, disimak baik-baik Bapak Ibu. Semuanya berapa nak? 5 ekor. Ketembak berapa? 3. Yang ketembak jatuh kan? Mati kan? Ada bangkainya kan? Nah, saya jatuhkan 1 2 3. Ada berapa tuh? 3. Yang 2 ketembak apa enggak? Karena enggak ketembak kemana dia? Hilang sudah. Dan tidak ada, hilang. Betul kan? Berapa sisa di bawah? Ibu bapak udah nyimak belum nih? Udah mau 9:30 loh. Halo? Jadi sisa 2 apa 3? 3. Awas bilang 2 lagi.